hubungan rumah tangga itu adalah hubungan psikologi, ya, psikologi. Ketika yang satunya lagi psycho, yang satunya pakai logik gitu. Saai, Pastor Ketika Bielsa. Yang mikirin tuh bukan orang lain tapi pasangan kita. Nggak usah lah, Nah. nggak usah lah kok, nggak usah lah. Nah, Pastor Bielsa Yang ini. yang satu suka apa ya? Mungkin Expose ya? extrovert gitu ya. Iya, benar. Yang satu itu introvert. Nggak usah kayak gitu kok di posting-posting gitu. Gimana Ini konflik baru dalam rumah tangga, Pastor. Maksudnya mau pamer kemesraan tapi malah keributan ya kan? Gimana tuh Pastor jalan nyelesainya? Tebar kemesraan di medsos itu gimana sih hukumnya? Aturannya, lazimnya, boleh enggak gitu ya? Etisnya gitu Karena ya. kan sebagian orang, kalau Pak Gideon memposisikan medsos itu sebagai apa sih? Ada yang bilang album Iya, online. iya. Saya sih lain daripada yang lain. Kalau Apa? saya memposisikan sosmed itu dalam hal ini IG ya itu Iya. ya kayak foto album saya private buat saya, makanya saya nggak follow siapa-siapa. Pak Gideon punya Jadi kalau ganti HP itu nggak usah mempertahankan foto-foto yang bener. berkesan gitu loh maksud Bener, saya. asal nggak dihack aja IG-nya ya. Nah itu. Tapi itu berkemesraan Kalau khusus menurut nih. Sama sebenarnya, dan ada juga orang yang saya kepengen postingan saya memberkati semua orang. Oh. Waduh. Kayaknya sih bukan saya ya. Saya pokoknya cuma nyimpen sama nulis-nulis gitu aja deh Sobat Reida. Oh, kayak diary ya. Tapi untuk tebar kemesraan gimana menurut Anda? Iya. Oke atau enggak? Saya juga pernah lihat Apa? di akun sosmednya salah satu hamba Tuhan. Iya. Ya, panutan kita, teladan kita kan hamba Tuhan ya kan. Kenapa emang? Yang sudah beristri, bersuami, yang Iya. nggak apa-apa kok posting-posting. Makanya Emang itu. kenapa? Emang Cuman jadi kan masalah. enggak. Ntar kan sebagian orang kan ada yang iri, ada yang julid. Ntar kalau ya kalau nggak ada konflik, pas ada konflik terus ada hal yang terburuk terjadi. Iya. Aduh, dihapusnya itu luar biasa banyak ya. Kan nggak kayak gitu deh, Pastor Belsa. Shalom Master Bonsa, halo. Ya, halo, shalom, Pak Gideon, Bung Nathan. Terima kasih Mungkin, sudah join. suaranya ke saya agak telat, jadi mohon maaf. Iya. Jadi tadi nggak dengar. Iya, Apa agak kabar? delay. Baik, puji Tuhan. Bagaimana kabarnya Pastor Belsa? Baik. Puji Tuhan, luar biasa. Salam sehat, Luar sukacita biasa. buat Pak Gideon, juga Bung Nathan semua. Saking sibuknya loh kok. Iya, kenapa? Siarannya di mobil. Nggak, Kok nggak ngajak pasangannya gitu? Perasaan kan ini menjadi soulmate yang kemana-mana melayani bersama, Iya. mendidik anak bersama, mengajar anak bersama. Bener ya nggak kan? sih Pastor Belsa? ya, justru karena apa-apa bersama, dan ini memang pada kenyataannya saya kan dari Jakarta ya, dengan istri, lahir besar juga di Jakarta. Jadi di Surabaya tuh nggak ada orang tua, tidak ada mertua, tidak ada saudara kandung, tidak ada saudara-saudara, tapi saudara dalam Kristus banyak ya. Iya. Jadi bagi tugas juga bersama, nggak punya pembantu juga. Jadi waktu saya tugas apa, istri pegang handle anak-anak di rumah gitu. Jadi ya ada hal-hal yang memang nggak bisa juga selalu berdua gitu ya. Oke, termasuk juga posting kemesraan. Apakah tipenya Pastor Belsa ini harus tiap minggu nih ya? Kalau boleh nih posting nih, entah di story atau di postingan ini kalau bicara soal Instagram ya. Menurut Pastor Belsa, Ya. Pastor Belsa yang mana nih? Harus posting kemesraan atau pokoknya kebersamaan atau nggak harus deh? Kalau saya tuh begini ya, pertama tipe saya dulu. Kalau saya itu tipenya, saya bilang berwarna ya. Oke. Kalau bisa dicek di sosial media saya banyak mainnya sih di Instagram dan Facebook. Isinya tuh nggak hanya melulu misalkan soal gereja atau soal, saya beragam gitu. Jadi memang buat saya itu life is colorful. Jadi ada postingan saya tentang bersama dengan istri, bersama dengan anak, ada dengan teman-teman, ada kuliner, saya suka makan, ada pun hal-hal yang memberkati, bahkan itu tentang orang lain, misalkan kayak kemarin Gracia Poli menang, itu pasti saya posting juga. Padahal nggak ada foto saya di situ gitu loh. Jadi buat saya adalah yang saya suka, dan tentang kehidupan saya, minat saya sih saya bagikan di situ sepanjang masih dalam batas-batas norma yang berlaku ya, yang wajar. Tapi kalau- balik lagi, sosial media ini secara khusus Instagram bagus sebagai sarana buat saya, selain komunikasi dan media informasi, juga sebagai gudang dokumentasi kayak tadi kata Pak Gideon gitu ya.
Daripada ganti-ganti HP, ganti-ganti pindah foto, mendingan taruh di sosial media gitu. Iya, memori saya tuh Pak Gideon ya. Iya. Dari yang 5 tahun lalu pas saya buka lagi fotonya tinggal separuh, tahu nggak sih? Error gitu loh filenya. Saking Saking lamanya. penuhnya. Iya kan, Oh. tinggal separuh, ini muka doang, hidungnya nggak ada gitu. Jadi error Loading, fotonya. Loadingnya lama. Iya. Pak Belsa, Gitu. tapi kalau soal kebersamaan ini menyangkut Anda sebagai hamba Tuhan ya. Apakah itu juga salah satu sarana yang dipakai untuk menyajikan satu pengajaran, satu teladan buat jemaat? Ini loh kami suami istri gitu. Selain kemesraan mungkin lagi pas tengkar-tengkar gak enak gitu juga diposting gitu kali ya. Kepikiran gitu nggak sih Pastor Belsa? Gimana? Iya, jadi begini ya. Pertama kan kita harus tahu fungsinya sosial media. Sosial media atau bahasa Indonesianya media sosial itu kan punya fungsi 3. Pertama sebagai sarana komunikasi. Nah, ketika foto-foto dalam hal ini Instagram ya, banyak bermain di foto, di posting, saya mungkin ingin menyampaikan, mengkomunikasikan something. Tentu bicara misalkan tentang keluarga harmonis atau apapun ya, otomatis saya akan masukkan yang good. Dalam rumah tangga masa misalkan istri saya lagi dasteran atau saya lagi misalkan baru bangun saya posting, kemungkinan sih enggak ya gitu, karena komunikasi apa yang mau saya sampaikan gitu. Kalau mau lihat saya begitu ya datang aja ke rumah jam 5 pagi deh, pasti saya rambutnya masih acak-acak gitu ya kan. Lalu fungsi sosial media yang kedua itu adalah sebagai media informasi. Kalau tadi kan mengkomunikasikan, yang kedua menginformasikan. Hal ini kita bisa tahu, saya kadang follow itu Instagram juga yang berhubungan dengan kuliner, politik, olahraga, atau sesama pelayanan gereja. Jadi saya supaya dapat informasi dari mereka. Nah, yang kalau ketiga itu adalah tadi itu tentang dokumentasi gitu. Jadi ketika saya memasukkan foto-foto keluarga yang bagus di tempat-tempat yang bagus, itu sebenarnya saya juga dalam rangka menjadikan media ini sebagai gudangnya dokumentasi. Itu aja. Jadi kalau tadi mau menyampaikan pesan ya jelas sih saya mau menyampaikan pesan lewat sosial media itu. Biasanya lewat caption gitu ya, fotonya kebersamaan terus captionnya bicara tentang pesannya gitu. Kalau Nathan sendiri apa? Pesannya apa? Pas lagi berdua gitu pamer. Enggak, saya nggak pernah pamer. Terus Apa yang mau dipamerin? Saya mau kasih value tentang perjuangan bersama. Keren nggak tuh ya? Nah itu kan berarti kan Bung Nathan sebenarnya sedang berkomunikasi juga gitu, menyampaikan ada pesan yang kalau bisa diserap, ditangkap oleh minimal followernya Bung Nathan. Oke. Iya. Tapi kembali itu juga ke bagus gitu. posting kemesraan nih, Pastor Belsa. Bersama pasangan ya. Bersama pasangan Ya, tentunya kita ya. kerucutkan ke pasangan. Benar. Nah, kita Oke. kadang-kadang nggak mengerti, atau pokoknya kan karena mungkin kita udah terbiasa posting, atau mungkin kita cuman kepengen aja. Nah, sebenarnya ada dampak buruknya nggak sih, Pastor, dari posting kebersamaan dengan pasangan? Kalau yang kita nggak sadari mungkin, kayak gimana tuh, Pastor Belsa? Kalau kita bicara dampak buruk, dampak baik, segala sesuatu pasti ada ya, tinggal kadarnya lebih besar yang mana. Nah, kalau kita berbicara tentang kemesraan, kita juga harus tahu sampai batas mana. Iya. Karena mesraan di sini tuh seperti apa itu tergantung konteksnya. Di dunia psikologi ada yang namanya itu PDA, gitu, Public Display of Affection. Ya, ini didisplay secara umum kedekatan atau kemesraan. Itu kembali lagi tergantung konteksnya. Kalau dia tinggalnya di Amerika Serikat, ya maaf, misalkan foto lagi ciuman, it's normal di sana. Tapi kalau kita konteksnya di timur, apalagi mungkin di negara-negara yang memiliki mayoritas agama yang tertentu, kan negara A beda dengan negara B mayoritasnya, mungkin menjadi tidak lazim ya. Jadi itu balik lagi tergantung, menurut saya tergantung konteksnya gitu. Nah, kalau kita bicara dampak buruknya, sepanjang itu masih dalam batasan normal di konteks di mana dia tinggal, misalkan dia posting ya seminggu sekali ya di daerah, di negara atau di tempat yang nggak ada masalah juga ya, mungkin buat di Indonesia ya ada batas-batasnya, menurut saya sih sah-sah aja gitu. Tapi menjadi berdampak buruk ketika kita melakukannya sudah ekses atau berlebihan. Contoh, tiap hari gitu ya posting kemesraan dengan istri gitu atau dengan suami gitu. Ini jangan-jangan memiliki tanda kutip gangguan perilaku ini gitu. Gangguan perilaku karena di dalam PDA tadi, Public Display of Affection, itu juga ada batas-batas norma yang harus diperhatikan. Kalau dia menampilkannya terus menerus gitu, berarti kan ada sesuatu yang ingin dia dapatkan. Entah mungkin dia ingin mendapatkan pengakuan, ya pengakuan karena mungkin
dia tidak mendapatkan pengakuan itu di rumah, jadi minimal dia dapat dari orang-orang yang tidak nyata atau Waduh. dunia maya gitu ya, gitu. Atau misalkan dia butuh juga menutupi sesuatu. Biasanya orang kalau minder menutupi sesuatu ya dengan cara melebih-lebihkan sesuatu. Itu memang udah ilmu psikologi gitu. Jadi kalau dia misalkan maaf tidak pintar, bukan saya bilang bodoh bagaimana, dia akan menutupinya dengan banyak ngomong sehingga kelihatan dia kayaknya tuh ngerti banyak hal, padahal mungkin sesuatunya sedang ditutupi gitu. Atau mungkin juga dia sebenarnya dia butuh pujian gitu. Jadi ada banyak hal ketika sesuatu ini terlalu berlebih gitu, ya saya lihat ini menjadi kelihatannya seperti gangguan perilaku gitu. Karena sesungguhnya kalau orang yang bahagia sesungguhnya kan tidak perlu butuh pengakuan ya. Iya, Gitu. Kalau dia karena ini kan yang kita bahas kalau sampai terus ekses setiap Iya. hari, setiap menit gitu. Ini ada pesan apa yang mau disampaikan gitu ya. Iya, iya. Maka dia butuh pengakuan gitu. Dan yang lebih parahnya lagi di era modern ini ketika emosi kita mulai diatur oleh sosial media. Makanya kan banyak orang, saya setuju, saya pun juga melakukan itu karena saya orangnya kebetulan aktif juga di sosial media. Saya pernah seminggu gitu ya detox gitu. Saya nggak main sosial media. Ketika saya sudah sadar bahwa oh ini sudah mulai mempengaruhi emosi saya. Ada orang yang emosinya misalkan, waduh udah aku posting kok yang like sedikit, yang komen nggak banyak, nggak di reshare gitu. Bahagia gitu bukan dari situ, kok nggak ada yang thumbs up gitu. Waduh akhirnya jadi kok itu mempengaruhi sukacita gitu. Bukan itu. Nah, akhirnya itu sudah menjadi toxic sehingga dia harus melakukan detox. Waduh. Menurut saya gitu. Jadi sesuatu yang ekses atau berlebih selalu membawa dampak buruk. Jadi lebih baik lakukan dalam batas kewajaran aja. Dan itu normal-normal saja. Kalau kita mau posting foto normal sih. Normal-normal saja sepanjang tadi yang pertama sesuai dengan norma, batas sensual itu seperti apa gitu ya, dan juga tingkat frekuensinya. Karena kalau sering ya bisa jadi menutupi, sedang nggak harmonis tapi diharmonisin gitu ya kan. Bahkan kan ada riset katanya yang posting di sosial media itu belum tentu bahagia sesungguhnya. Ger. Ada juga gini, saya nggak suka seks padahal suka banget gitu. Juga yang bilang kayak gini Pak. Apa? Ini yang ekstrim lagi ya. Bahkan ada orang yang nggak mau posting karena takut banget ada yang mikir negatif. Misalnya pamer kemesraan gitu ya. Ntar ada yang iri, ntar ada yang ini, sampai nggak posting Pastor Belsa. Padahal ini IG-nya nggak ada isinya, mau posting juga banyak yang dipikirin. Saya mikir ini kenapa sih kok orang segitu banget ya mikirinya ya. Tapi ternyata juga ada satu sisi di mana kalau kita terlalu sering juga bahaya. Iya. Dan salah satunya juga yang mikirin itu bukan orang lain tapi pasangan kita. Nggak usah lah, nggak usah lah kok. Nggak usah. Nah, Pastor Biasa. Yang satu suka apa ya? Mungkin extrovert gitu ya. Iya benar. Yang satu itu introvert. Nggak usah lah kayak gitu kok di posting gitu. Ini konflik baru dalam rumah tangga, Pastor. Maksudnya mau pamer kemesraan tapi malah keributan ya kan. Gimana tuh Pastor jalan nyelesaiinnya? Jadi gini ya, ketika seseorang menjalin relasi secara khusus pacaran atau menikah, harus diingat ini adalah dua orang yang bukan dipaksa untuk menjadi sama. Menjadi satu tapi bukan menjadi sama gitu. Tentu saya dengan istri berbeda gitu ya. Saya punya hobi beda, istri saya punya hobi beda. Mungkin saya sukanya makan misalkan ayam, istri saya suka makannya ikan. Jangan perbedaan itu menjadi satu keributan. Kalau kita sudah tahu pasangan kita misalkan, kebetulan ini di real kehidupan saya paling senang bermain sosmed dibanding istri saya. Kalau istri saya bahkan di lock private, saya enggak gitu. Dan begitu istri saya jarang posting, jarang Instagram, story. Saya tuh sering banget gitu dan sering posting. Saya harus menghargai privasi dia. Privasi di sini tuh dalam artian ada satu lingkup di mana dia memiliki kebebasan untuk mengatur sepanjang balik lagi tadi masih norma-norma tertentu, ya saya biarkan aja gitu. Dia juga membiarkan saya gitu. Mungkin kalau orang yang tidak biasa posting-posting, lihat saya mau makan dulu, difoto dulu gitu ya, misalkan gitu ya, atau mau pergi lagi jalan-jalan gitu. Dia mungkin akan risih, tapi kalau dia menghargai bahwa oh ya sudah itu privasinya dia, itu ranah yang dia hobi di situ, why not gitu. Kalau menurut saya kalau pasangan kita berbeda 180 derajat dengan kita, ya justru disitulah seninya dalam berelasi. Karena dua orang disatukan itu bukan berarti dua orang disamakan, tapi disatukan. Di situ kita akan melihat seninya apakah Kristus bisa
menjadi kesaksian lewat hidup dua orang yang beda kepala, beda kelamin, beda hormon, beda pendidikan, beda latar belakang, beda semua cara dibesarkan, bahkan Iya. mungkin ada yang beda suku dan bahasa ibu, tapi kok tetap bisa bersama. Tapi Hmm. memang pasangan itu dipakai Tuhan sebagai orang yang terdekat untuk memberikan kita peringatan, Hmm. gitu, suara Tuhan. Ya nggak salah juga kalau misalkan pasangan bilang, Ko atau Hani, Pa, Hmm. sayang, ini kok kayaknya kamu postingannya udah mulai nyindir nggak pas deh. Nah itu nggak apa-apa menurut saya. Iya. Tapi kalau memaksakan sampai diatur detail ya, kalau aku posting gini kamu harus gini ya, kamu itu saya rasa sudah lebay gitu Hmm. ya. Setiap orang kan berbeda, dari dalamnya naturnya itu tidak bisa dipaksa. Menurut Hmm. saya seperti itu. Ah, saya jadi lihat ya istri saya karena jarang posting ada banyak manfaatnya Koji. Apa itu? Nggak banyak interaksi karena kan saya orangnya cemburuan. Bisa Jujur, ya? Bisa ya jujur. cemburu lewat Ya, sosmed ya? saya itu Berarti cemburuan. kalau lu kayak Pastor Besol Gitu. gitu di lock itu kamu cemburu juga loh. Eh, Ada apa istri kok di saya lock? istri saya juga di lock. Iya, kebetulan istri saya juga di lock dan saya happy saja. Oke, kita masuk Iya, ke iya. mundur sedikit soal kemesraan, Pastor. Ada orang yang bilang, Pak, kalau kemesraan itu dijaga dengan cara publikasi di Instagram, supaya kelihatan makin mesra dan ketika pasangan lihat, oh iya ya, inget kemesraan, jadi mesra terus. Tapi selain di media sosial, di posting di situ, tips deh untuk para pasangan bisa menjaga kemesraan gitu ya. Selain harus dipamer-pamerin di sosmed, padahal aslinya nggak mesra misalnya. Itu tips yang benar-benar ampuh supaya menjaga kemesraan pasangan gimana, Pastor? Padahal gini ya, saya mau tambahkan ya Apa Nathan tuh? ya, kayak maksudnya baik gitu ya, Hmm, mesra gitu, yang mau ditampilkan, yang mau disampaikan itu mesra, kebersamaan. kebersamaan, Mm-mm. keluarga yang Harmonis, solid gitu, iya. harmonis ya kan. Tetapi ada juga di sisi lain di luar sana Hmm. ada wanita, ada pria yang ya tadi seperti Pastor Besa mungkin ada gangguan ya. Jadi mereka itu ada yang kayak gini loh, Kenapa? makin tertantang kalau ngelihat hubungan orang tuh makin erat. Nah, Tertantang buat? untuk merusak. Wah, ini adrenalin rush. Iya. Ini kok mesra ya. Berhubung dia itu kayak gitu, memang kayak gitu ya kan. Waduh, Ya kan? ada ya kayak gitu? Ada. Wah, Ada jangan ini. sampai follow IG saya lah. Hati-hati. Bahaya Makanya. kalau begitu, Pak. Wah, ada tipe orang kayak gitu. Ya udah deh, kalau misalnya ngomongin Iya, iya. posting nggak Tipsnya posting, ya. tipsnya deh menjaga kemesraan. Gimana, Pastor? Ya, kalau kita lihat kata kemesraan kan kata dasarnya mesra. Hmm. Mesra itu artinya kalau kita cek di kamus bahasa Indonesia itu melekat, akrab, karib. Mm-mm. Itu tips menjaganya itu bukan dengan posting foto. Itu Mm-mm. saya rasa itu adalah gitu ya. Mm-mm. Tapi untuk menjaga kemesraan itu bukan dari foto-foto Mm. atau video yang ditampilkan, bukan. Tapi lebih kepada relasinya Iya. yang harus dijaga gitu. Paling nggak tuh ada tiga hal yang saya bisa bagikan bagaimana supaya kita bisa menjaga kemesraan Mm-mm. itu. Yang pertama tuh komunikasi. Ya, komunikasi itu penting. Baik kita bersama pasangan ataupun kita ke Tuhan. Makanya kan Tuhan digambarkan hubungannya dengan jemaat seperti suami dengan istri. Hmm. Gitu. Hmm. Komunikasi itu harus bukan yang masalah kuantitasnya, tapi kualitasnya. Yeah. Walaupun itu mungkin hanya ngobrol malam hari, tapi deep talk gitu, bener-bener aku tuh pingin rumah tangga ini dibawa ke sini. Aku rindu anak-anak seperti ini. Hmm. Itu akan mempererat dan membuat kita makin mengenal. Biarpun tadi ada kunti-kunti penggoda-penggoda, tetap dia akan udah terbentuk karena ini quality gitu dari komunikasi yang jelas gitu. Komunikasi itu penting banget gitu. Jadi semua pun disampaikan. Seringkali kan yang membuat pertengkaran itu adalah ketika tidak terjadinya komunikasi yang bagus gitu. Makanya hubungan kita dengan Tuhan itu juga penting komunikasi. Tuhan menyatakan isi hatinya lewat firman. Kita juga datang ke hadiratnya dalam doa, penyembahan gitu, komunikasi. Nah, terus kemudian yang kedua itu yang perlu kita perhatikan itu adalah kita harus memiliki ya rasa percaya tadi gitu. Ya, trust tadi. Makanya dalam percaya itu kan dalam bahasa Inggris ada dua, believe and trust gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia tuh cuma satu, percaya, tapi kalau di Inggris tuh ada believe and trust. Believe itu percaya yang baru sampai level lidah bibir gitu. Misalkan saya percaya Bung Nathan Pagidan orang baik. Ya, atau Bung Nathan Pagidan percaya saya orang baik, believe. Tapi belum tentu kalian trust dengan saya. Kalau trust itu harus disertai tindakan gitu ya. Tindakannya kalau kalian berani menyerahkan kunci mobil, kunci motor, sertifikat tanah gitu ya kan? Kan tidak. Nah, kalau istri saya itu sudah dan saya itu sudah saling trust. Buktinya saling tahu istilah sederhananya mungkin yang PIN ATM atau yang lain-lain. Nah, ketika di dalam
pasangan berelasi baik itu pacaran maupun rumah tangga tidak ada rasa saling percaya, maka tidak mungkin ada kemesraan yang sejati karena dia udah nggak percaya gitu loh. Gitu. Nah, kalau orang udah trust ya, percaya, dan percaya itu dibentuk lewat satu proses kehidupan, bukan hanya sekedar cepat seperti membalikan telapak tangan. Kalau orang udah nggak ada rasa percaya, ya bagaimana mungkin akan terjalin kemesraan. Yang ketiga yang harus kita mengerti itu juga untuk menjalin kemesraan itu kita perlu memiliki empati. Empati itu coba kita bayangkan di posisi orang itu. Kalau simpati itu kan cuman saya bersimpati ya, saya turut prihatin kamu sedih. Tapi kalau berempati itu coba saya bayangkan ya di posisi dia gitu ya, menjadi tulang punggung keluarga yang income-nya hanya sedikit, papanya sakit, anaknya bergumul, kita akan ikut sedih. Nah, demikian pula dengan pasangan. Kalau kita berempati, kadang-kala kan ribut misalkan begini, misalkan ya tadi contoh ya bicara sosial media, suaminya bilang, Mami jangan posting gitu dong, malu. Kan papi ini kan kerjanya di bidang ini kok Mami ngomong gitu. Kalau maminya nggak berempati, kan suka-suka mami dong, ini hak mami gitu. Tapi kalau dipikirkan, iya juga ya. Kalau misalkan udah Instagramku nggak di-lock, teman-temannya papi lihat aku sering mampir dunia gemerlap, dugem gitu, misalkan ya kan. Kita berempati, akhirnya kita bisa menjalin kemesraan dengan baik gitu. Akhirnya kita makin mesra karena kita bisa membayangkan posisi pasangan di kita, kita menjadi lebih pengertian gitu. Jadi kemesraan tadi bisa dijaga satu komunikasi yang baik dan berkualitas, bukan masalah kuantitasnya. Harus ada trust di situ dan kemudian kita harus memiliki empati. Gitu. Empati dalam segala hal. Jadi perempuan juga nggak mudah, jadi laki juga nggak mudah gitu ya. Kalau perempuan bisa membayangkan jadi laki tuh ketika pulang capek kerja, ya udah disuguhkan sate babi dulu aja, nggak usah omongan-omongan gitu kan. Langsung waduh, udah ada tenang. Jadi perempuan juga nggak mudah, laki-laki juga jangan langsung nuntut gini. Coba bayangin kamu jadi dia gitu. Harus melewati masa-masa sulit setiap bulan gitu. Ketika hormonnya berubah dan akhirnya kita akan memiliki kemesraan karena kita memiliki empati yang tinggi tadi itu. Oke. Udah iklan sate babi ya tadi ya. Iya. Iya. Cek Instagram saya. Oke. Komunikasi, trust, dan sama empati. Baru publikasi ya. Kalau itu bonus, jangan ini yang diutamain Sobat Raida ya. Ntar lagi konflik tetap posting yang begitu. Diharapkan supaya orang tuh kelihatannya rumah tangga ini baik-baik saja. Atau diharapkan membantu doa untuk kekacauan rumah tangga kami. Curhat. Jadi di captionnya curhat Sobat Raida. Tapi memang sedikit ya, lucunya orang Indonesia itu kalau ada sesuatu terjadi, bicara rumah tangga atau kehidupannya di pelayanan atau bicara anak-anaknya, pasti langsung dicek sosial medianya deh. Iya, masalahnya gitu. Gitu. Wah, udah di-lock, wah fotonya udah dihapus. Aduh, Indonesia banget itu. Jadi kayak sosial media tuh kayak mewakili kehidupan kita secara utuh gitu loh. Bener. Padahal ya nggak juga kan. Iya. Tapi emang nyata sih ya kalau posting soal pasangan, kalau buat saya rame Pak. Like-nya banyak. Oh gitu? Iya. Bener. Jadi baik yang positif maupun negatif, wah sama-sama ramenya ternyata ya. Ya udah kalau gitu terus-terusan aja gitu. Jangan dong. Nanti kalau pas ada apa-apa bahaya nanti ya. Baik. Kalau menurut saya kalau misalnya tadi Bung Nathan posting tentang pasangan banyak yang like, itu bagus ya. Bagus, tapi asal jangan itu akhirnya menjadi penentu emosi kita. Nanti next kita posting, kok like-nya nggak sebanyak postingan minggu lalu ya? Apa ada yang kurang? Nah, apa aku promote aja ya? Di IG Ads. Demi apa coba? Demi apa dulu? Di IG Ads. 50.000 lah saya. Oke, yang terakhir, paling terakhir ini apa ya. tuh? Dari CTA tadi, communication, trust, dan empati. Communication, termasuk mengkomunikasikan kalau gue nggak suka sama lu gitu. Nggak apa-apa ya, it's okay ya. Gue tuh benci lu sama lu gitu. Maksudnya ke pasangan? Iya, ke pasangan. Komunikasi ini kan menyampaikan benci soal apa yang menjadi perasaannya, apa yang menjadi pikirannya gitu. Nah, komunikasi kan bisa mendeliver sesuatu yang positif ataupun negatif gitu. Ketika marah kan bisa aja kan. Ada orang menyimpan gitu gara-gara nanti katanya harus komunikasi yang baik tuh nggak boleh marah. Padahal dia sedang marah, padahal sedang pengen ngomong saya tuh benci kok sama kamu. Makanya nggak suka saya gitu. Dipendem ntar nanti. Itu boleh nggak ya mengkomunikasikan hal seperti itu ya? Benar, komunikasi itu penting, itu perlu disampaikan. Apalagi pasangan adalah orang yang paling dekat dengan kita itu adalah pasangan gitu ya. Itu kita harus menyampaikan ketika sebenarnya tuh saya keberatan kamu seperti ini atau ya keberatan saya seperti apa. Cuma memang ada seninya dalam berkomunikasi gitu. Karena dikatakan kan hubungan rumah tangga itu adalah hubungan
psikologi. Ketika yang satunya lagi psycho, yang satunya pakai logik gitu. Oh. Saai, Pastor Belsa. Iya, ketika yang satunya ya misalkan dia mau mengkomunikasikan ke suaminya, misalkan, Pak, ini kok uang bulanan, tapi dia baru pulang kerja, habis dimarahin bosnya, belum Iya, makan tadi iyalah. sate babi, langsung gitu. Tunggu aja dulu, ketika sudah santai tenang. Gini loh, aku mau nyampaikan sebenarnya uang kita tuh tidak cukup untuk anak sekolah besok, jadi kita harus cari. Nah, ada seninya dalam Iya, menyampaikan. iya. Demikian pula ke istri juga begitu. Tapi harus jangan dipendam, karena Betul. ini kita bukan kebatinan dunia lain, tapi kita menjalin dua manusia yang menjadi satu, harus ada komunikasi gitu. Nggak bisa ditebak, kok suamiku nggak ngeh ya. Ada yang suami yang memang nggak ngeh kalau istrinya perlu dikasih surprise. Jadi harus dikomunikasikan. Bener. Sayang, aku tuh sebenarnya suka surprise loh. Kamu harus kasih. Oh gitu, oke. Aku akan coba mulai tahun depan aku selalu Bener. kasih surprise. Bener. Itu perlu dikomunikasikan. Bener, setuju. Soal surprise itu bener ya. Saya Iya. susah Pak ngasih surprise karena Iya, uang iya. saya di istri semua. Jangan ngasih kode-kode di sosmed. Kenapa? Ya kode bahwa kalau nggak suka terus dikode gitu, Oh, nggak iya. nggak tahu nanti pasangan itu nggak tahu. bener. Gitu. Buat temen aja nyakitin ya, apalagi buat pasangan gitu ya. Gitu Ya udahlah loh. ya. Ini sudah berarti udah clear ya Sobat Raidak. Belum soal trust. Pak Gideon masih penasaran. Soal Ayo, trust. ayo, Oh, ayo. Tadi iya. kan Anda bilang ya, Iya, iya, istrinya di lock gitu kan, di private. Iya. Nah, kalau trust dikasih nggak tuh passwordnya? Megang sama-sama megang akun nggak Pastor Belsa? Kalau Iya. boleh tahu. Tuh situ juga kepo kan? Saya pegang akun istri misalnya. Di situ megang nggak? Enggak. Oh iya, Iya. nggak trust dong berarti. Karena saya nggak megang, karena saya trust. Oh gitu. Gitu. Kalau saya Kalau ya. Anda gimana? Kalau Pastor Belsa gimana Pastor? Ya, saya justru begitu. Jadi ini balik lagi ada di poin sebelumnya yang pernah saya sampaikan. Dalam berumah tangga itu kita harus juga menjaga privasi ya. Ada Iya. hal-hal yang misalkan ya kita biarkan gitu. Misalkan kalau pasangan kita lagi ketemu sama temennya, kita nggak apa-apa harus kepo gitu. Karena justru karena sudah ada trust, saya membiarkan. Karena saya percaya hubungan itu dibangun di dalam Tuhan gitu. Iya. Atau ada suami atau istri yang dia tiba-tiba lagi ketemu saudaranya, dia senang dan dia intens dengan saudaranya, it's okay gitu. Iya. Atau yang misalkan dia punya social media, ya saya sih tipe yang saya nggak pegang akun istri nggak pegang akun saya. Tapi kami saling percaya. Saya dari dulu, dari zaman pacaran dan sekarang sudah menikah hampir 8 tahun, nggak pernah saya tahu, nggak pernah saya pegang istilahnya akun istri saya ke saya nggak pernah pegang, dia ke saya juga nggak pernah pegang karena saling trust. Tapi kalau mau buka ya buka aja gitu. Bener. Pegang handphone ya pegang aja, nggak mungkin Iya. ada kayak di itu kan di video TikTok gitu ya, orang pegang handphone suaminya langsung gemeteran gitu. Bener, ada tuh, Karena ada tuh. nanti Padahal mau keluar ngambil keadaannya sendiri. gelas, tapi karena sebelahnya ada HP, suaminya nervous. Itu Sampai segitunya dia, ya. Ya sudah dah. Itu Kita jelas deh. pamer kemesraan Iya. boleh, tapi soal intensitas, soal norma juga. Kalau misalnya kemesraan ya dari dalam, bukan dari yang orang lihat harus mesra, enggak, dari dalamnya dulu. Iya, Gitu iya. ya. Oke. Narasumber kami Sobat Rida, Pastor Belsa ada di Instagram. Biasanya Jonathan yang siapin, tapi saya lupa. Saya siapin dulu ya. Ini dia akun Belsa dari Erbandi, ya? Pastor Belsa, ada di @belsaerbandi. BELTSAERBANDI. Karena hari ini kita bicara soal sosmed, harus di-follow sosmednya. Karena paling saya suka itu ketika Pastor Belsa posting yang itu, yang foto-foto jadul. Soal Oh, masa lalu tentang kakeknya. Iya. Pak Gideon ternyata juga tahu. Oh, saya follow. Kami ucapin makasih banyak Pastor Belsa sudah join di hari Terima ini kasih. ngomongin soal kemesraan. Semoga juga kemesraan yang sama terus ada buat keluarganya Iya. Pastor Belsa. Pelayanan Pastor Belsa Amin. juga semakin luar biasa. Makasih Pastor Belsa buat waktunya. Amin, terima kasih Pak Gideon, Bung Nathan. Terima kasih. Sukses, Iya. sehat selalu, salam bahagia, Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. berkati. Boleh langsung dikeluarin mobilnya Pastor, ada tukang parkir yang nungguin di belakang. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.